Sebab umum peristiwa pertempuran Palembang. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, Sumatera Selatan terjadi dari tanggal 1 hingga 5 Januari tahun 1947. Ini merupakan salah satu rangkaian peristiwa sejarah perang mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Belanda memakai nama baru yaitu Netherlands Indies Civil Administration atau NICA dan berambisi ingin kembali menguasai Indonesia. Kembalinya Belanda memulai periode yang disebut sebagai masa revolusi fisik atau masa perang mempertahankan kemerdekaan dari 1945 hingga 1949. Terjadilah rangkaian upaya diplomasi dan pertempuran termasuk perang 5 hari 5 malam di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Aulia Putri. Saya dari kelompok 5, yaitu kelompok peristiwa pertempuran Palembang. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu mengenai sebab khusus pertempuran Palembang dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran Palembang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sebab khusus terjadinya peristiwa pertempuran Palembang masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1947 sampai dengan 1949. Setelah Perang Dunia II mereda, tentara sekutu melakukan ekspansinya ke berbagai wilayah bekas jajahan Jepang di Indonesia. Salah satunya Palembang. Sekutu berhasil sampai di Palembang pada 12 Oktober tahun 1945 dipimpin oleh Letnan Chemical bersama tentara Belanda atau NICA. Hari demi hari jumlah tim NICA semakin bertambah. Sekutu kemudian meninggalkan Palembang pada 1946 yang kemudian kedudukan mereka di Palembang diserahkan kepada tentara Belanda. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya, akan tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Selain itu, Belanda juga melanggar garis demarkasi yang menyebabkan insiden di daerah Lilir. Kedatangan NICA atau Belanda yang dipimpin oleh Hubertus Johannes Panmuk berkodok melucuti senjata sisa-sisa Jepang dan mengumumkan konsepsi negara Indonesia. Tentara Belanda mulai melakukan provokasi dan menggeledah rumah warga yang dicurigai memiliki senjata. Hal ini menyebabkan ketegangan kaum pemuda di Palembang dengan tentara Belanda atau sekutu. Hal inilah yang menjadi pemicu pecahnya rangkaian pertempuran selama 5 hari 5 malam berturut-turut atau yang kita sebut sebagai Perang 5 hari 5 malam di Palembang. Proses pertempuran Palembang. Pertempuran 5 hari Palembang terjadi di beberapa lokasi. Pertahanan terkuat Belanda terpusat di Benteng Kuto Besak atau BKB. Sedangkan untuk pertahanan masyarakat Palembang tersebar rata di setiap pertahanan Belanda. Pada hari pertama, terjadi penembakan di Tengkuruk. Para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di semua sektor yang sudah mereka kuasai sebelumnya. Pertempuran hari pertama di Palembang terjadi pada 1 Januari tahun 1947. Pada tanggal tersebut, terjadi pertempuran antara pasukan TNI dan Belanda yang berusaha merebut kembali Palembang setelah mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari Hindia Belanda. Nah, pertempuran ini merupakan bagian dari operasi Politionel, aksi yang dilakukan oleh Belanda untuk menguasai kembali wilayah-wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari koloninya. Pertempuran ini berlangsung sengit dan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak. Namun, pertempuran ini juga menunjukkan keteguhan dan semangat pejuang rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan mereka. Di sini saya akan membahas tentang proses pertempuran Palembang. Pertempuran hari kedua di Palembang pada 2 Januari 1947 adalah lanjutan dari pertempuran yang dimulai pada 1 Januari 1947 yang merupakan bagian dari operasi Politioneli akti oleh Belanda untuk menguasai kembali wilayah-wilayah yang dianggap sebagai dari Hindia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari kedua. Pertempuran berlanjut dengan Indonesia. Pada hari kedua, pertempuran berlanjut dengan intensitas yang tinggi.
Pertempuran hari ketiga di Palembang pada 3 Januari 1947 merupakan lanjutan dari pertempuran yang dimulai pada 1 Januari 1947 antara pasukan TNI dan Belanda. Pada hari ketiga ini, situasi semakin memanas dengan intensitas pertempuran yang tinggi. Pada hari ketiga, Belanda melanjutkan upaya mereka untuk menguasai Palembang dengan Perkenalkan, nama saya Fahri Arya Putra dari kelas 12 F9. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pertempuran Palembang. Tanggal 4 dan 5 Januari 1947, Belanda berhasil memasuki pusat kota Palembang setelah beberapa hari pertempuran. Mereka menghadapi perlawanan yang keras, tetapi keberhasilan mereka didorong oleh superioritas militer dan persenjataan. Pertempuran juga mengakibatkan banyak kerusakan infrastruktur dan korban di kalangan warga sipil. Akhirnya, pada 5 Januari 1947, ada perintah penghentian tembak-menembak dari Panglima Divisi Garuda Kedua Bambang Utoyo dan Gubernur Sumatera Selatan Dr. Aka Gani. Gencatan senjata pun dilangsungkan pada 6 Januari 1947. Mulai pukul 6 pagi, seluruh pasukan bersenjata diperintahkan mundur sejauh 20 km dari batas kota. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran Palembang tahun 1947. Ada beberapa tokoh yang ikut dalam pertempuran 5 hari di Palembang, yakni Kolonel Mauludin Simbolon, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Selain itu, pertempuran Palembang juga melibatkan beberapa tokoh kunci dari Indonesia. Yang pertama ada A.H. Nasution, Sudirman, dan Bahrudin Yusuf. Di sini juga saya telah melampikan gambar-gambar dari tokoh-tokoh tersebut. Pertama ada gambar dari Letnan Kolonel Mauludin Simbolon. Ia adalah seorang komandan militer yang terlibat dalam pertahanan kota Palembang melawan serangan Belanda. Kolonel Simbolon dikenal sebagai pemimpin dalam perlawanan penjajah. Yang kedua ada Letnan Kolonel Bambang Utoyo. Ia adalah seorang perwira militer yang juga berperan dalam perlawanan terhadap Belanda. Bambang Utoyo dikenal sebagai salah satu tokoh militer yang berjuang dalam pertempuran ini. Yang ketiga ada Mayor Rasyad Nawawi. Seperti Kolonel Simbolon dan Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi juga merupakan salah satu pemimpin militer yang terlibat dalam perlawanan di Palembang. Yang keempat ada A.H. Nasution. Meskipun A.H. Nasution lebih dikenal sebagai seorang perwira tinggi dan tokoh penting dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, secara umum perannya dalam Perang 5 Hari di Palembang secara langsung kurang jelas. Namun sebagai salah satu pemimpin militer terkemuka, kemungkinan ia memberikan dukungan strategis atau konsultatif dalam pertempuran tersebut. Nah, secara keseluruhan mereka semua ini berperan dalam perjuangan melawan agresi Belanda dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia selama pertempuran tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang dampak pertempuran di Palembang. Yang ke-1, kehilangan nyawa dan kerusakan. Pertempuran mengakibatkan banyak korban jiwa, baik dari kalangan pejuang maupun masyarakat sipil. Infrastruktur kota yang mengalami kerusakan parah berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Lalu ada yang kedua, krisis ekonomi. Kerusakan infrastruktur dan gangguan aktivitas ekonomi akibat pertempuran menyebabkan krisis ekonomi lokal, aktivitas perdagangan terganggu, dan kebutuhan dasar seperti pangan menjadi sulit dipenuhi. Lalu ada yang ketiga, trauma psikologis. Konflik berkepanjangan menyebabkan trauma psikologis pada masyarakat, termasuk ketakutan, stres, dan gangguan mental lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.